Apa itu penyakit MAH? Apa saja penyebabnya? Dan bagaimana cara mengobatinya? Berikut penjelasan Dr. Yosi. Jadi ya, MAH atau dispepsia itu merupakan suatu gejala ya teman-teman ya, yang menyatakan adanya masalah pada saluran cerna bagian atas, khususnya di lambung. Nah, apa saja sih gejala dari penyakit MAH itu? Nah, jadi yang pertama teman-teman ya, gejala dari penyakit MAH adanya rasa nyeri pada daerah ulu hati ya. Rasanya bisa seperti rasa terbakar, kemudian rasa seperti ditusuk-tusuk. Nah, kemudian ya, bisa terasa seperti perutnya kembung, lalu mual hingga muntah. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, jadi ya teman-teman ya, kita harus tahu normalnya dulu ya teman-teman. Nah, ketika makanan ini kita makan ya, maka makanan ini kan nantinya akan masuk ke dalam lambung ya teman-teman ya. Nah, ketika makanan tersebut masuk ke dalam lambung, maka makanan tersebut akan dicerna teman-teman oleh enzim yang terdapat di lambung dan asam lambung. Nah, beberapa kondisi ya, seperti misalnya peningkatan asam lambung ya, itu bisa ya mengiritasi dari mukosa lambung teman-teman, sehingga menyebabkan rasa nyeri ulu hati. Nah, kemudian juga ya, adanya gangguan struktur pada lambung, misalnya terdapat luka teman-teman ya di daerah mukosa lambung. Nah, bayangin aja, ketika luka ya kemudian kena asam lambung, otomatis perih kan teman-teman. Nah, makanya ya terjadinya rasa nyeri ulu hati ya. Nah, kemudian ya beberapa gejalanya ya seperti rasa terbakar ya, kemudian rasa nyeri yang terasa seperti ditusuk-tusuk ya, perutnya kembung, kemudian mual hingga muntah. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab dari penyakit MAH ini? Nah, yang pertama teman-teman adalah infeksi dari Helicobacter pylori. Nah, jadi teman-teman ya, Helicobacter pylori ini merupakan suatu bakteri yang paling sering ya menyebabkan dari tukak lambung. Nah, jadi kan teman-teman ya, bakteri ini mungkin bisa berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau ya berasal dari air liur dan feses dari penderita yang telah mengalami infeksi Helicobacter pylori. Intinya ya, ketika bakteri masuk ke dalam saluran cerna ya, khususnya di lambung, maka bakteri ini teman-teman akan mengeluarkan suatu enzim yang kita namakan sebagai enzim urease. Nah, enzim urease ini teman-teman ya berfungsi untuk merubah urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Nah, amonia ini yang dihasilkan nantinya akan mengurangi keasaman lambung teman-teman ya, sehingga bakteri ini bisa hidup di lendir ya yang melapisi dari mukosa lambung karena tingkat keasamannya sudah dikurangi oleh amonia yang dihasilkan oleh enzim ini. Nah, selanjutnya ya, ketika bakteri ini hidup di lendir yang melapisi mukosa lambung ya, maka bakteri ini nantinya akan menginfeksi dari mukosa lambung teman-teman, sehingga akan terjadilah peradangan pada lambung. Nah, kalau peradangan tersebut terus-menerus terjadi ya, maka akan menyebabkan luka pada lambung ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya lukanya itu makin dalam, maka akan menyebabkan tukak atau ulkus pada lambung. Nah, kemudian yang kedua adalah reflux dari asam lambung teman-teman ya. Nah, jadi ketika terjadi peningkatan dari asam lambung ya, apalagi kalau asam lambung ini naik ke atas ya teman-teman ya, tentu ini bisa mengiritasi dari mukosa lambung dan mukosa dari esofagus. Sehingga ya akan terjadi rasa terbakar ya, baik itu pada daerah dada maupun pada daerah ulu hati. Nah, berikutnya adalah kanker lambung ya teman-teman ya. Nah, jadi jika terjadi peradangan ya yang terus-menerus pada lambung, maka selnya ini bisa berubah menjadi sel ganas teman-teman ya, sehingga akan menyebabkan kanker lambung dan akan menimbulkan gejala-gejala seperti penyakit MAH. Nah, kemudian seperti rokok ya, alkohol maupun obat pereda nyeri ya seperti golongan NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs, ini bisa menstimulasi dari peningkatan asam lambung teman-teman, sehingga akan menyebabkan nyeri ulu hati ya dan gejala-gejala penyakit MAH lainnya. Nah, kemudian makanan teman-teman ya, seperti misalnya makanan yang pedas ya, berlemak, bersantan maupun makanan asam, itu juga bisa menstimulasi dari peningkatan asam lambung sehingga akan menyebabkan gejala pada penyakit MAH.
Nah, kemudian juga ya, seperti stres ya teman-teman ya, itu bisa menstimulasi dari peningkatan asam lambung ya, dan akan menimbulkan gejala ya, seperti ya nyeri ulu hati, mual, dan lain sebagainya ya. Oke, kira-kira gimana sih ya cara mengatasi penyakit MAH ini? Nah, jadi ya teman-teman ya, penyakit MAH ini bisa kita atasi tergantung dari derajat keparahannya. Nah, jadi teman-teman harus mengurangi faktor resiko ya teman-teman ya. Seperti misalnya makan makanan yang pedas, makan makanan yang berlemak tinggi, makanan yang asam, dan lain sebagainya. Karena itu bisa menstimulasi dari peningkatan asam lambung. Nah, kemudian ya hindari juga ya minum minuman bersoda, minum minuman beralkohol, maupun minum minuman yang berkafein ya seperti teh maupun kopi. Nah, karena itu bisa menstimulasi peningkatan asam lambung teman-teman ya, sehingga akan menimbulkan penyakit MAH. Kemudian juga jangan terlambat makan ya teman-teman ya, harus pola makannya yang teratur, kalau enggak nanti akan terjadi gejala-gejala dari penyakit MAH itu sendiri. Nah, kemudian ya jangan makan yang berlebihan juga ya teman-teman ya. Nah, lebih bagus makanannya porsi kecil ya tapi sering ya. Dan jangan lupa juga istirahat yang cukup dan kelola stres ya teman-teman, karena stres juga merupakan faktor resiko terjadinya peningkatan asam lambung ya. Dan untuk tidur itu bagusnya teman-teman sekitar 7-8 jam per hari. Dan rajin berolahraga serta menghindari rokok ya teman-teman. Nah, sehingga akan menciptakan pola hidup sehat dan terhindar dari masalah-masalah seperti penyakit MAH. Nah, berikut kita masuk kepada pengobatannya ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk pengobatan ini sendiri, ini kan ada dua ya. Ada yang dalam bentuk sirup maupun dalam bentuk tablet ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk sirup ya, teman-teman bisa ya menggunakan antasida ya, ataupun sukralfat ya. Kalau misalnya dalam bentuk tablet ya, nah itu teman-teman bisa antara dua nih, ranitidin atau omeprazol. Kalau misalnya derajatnya masih ringan, itu teman-teman bisa pilih yang ranitidin. Tapi kalau misalnya derajatnya sudah berat ya, seperti misalnya tukak lambung dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih omeprazol. Oke deh ya, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya teman-teman, di like dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian dapat mengetahui informasi seputar kesehatan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa ya cek deskripsi di bawah ya untuk konsultasi dokter gratis, karena di bawah ada link dari WA kita. Nah, selain itu juga ada rekomendasi obat ya yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman mengalami penyakit MAH. Oke deh teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Salam kenal, aku Dr. Yosi. See you next time and thank you.